Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tisa dengan NIM 2404110168 dari kelas Belajar Data C dengan dosen pengampu Bapak Kausar Sopan. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan soal final project, yaitu mulai dari arsitektur dari database saya, lalu juga untuk tantangannya itu apa saja, belum juga dengan solusinya, evaluasi performanya, dan juga pengembangan lanjutan seperti itu. Jadi dimulai dari arsitektur terlebih dahulu. Jadi yang saya buat ini adalah sistem manajemen perpustakaan atau bisa disingkat SIMPUS, dan sini dengan nama library pada database di sini. Yang saya gunakan adalah database Heidi. Di sini tuh terdapat ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 tabel dengan satu tabel transaction dan 6 lainnya adalah sebagai tabel master. Nah, dimulai dari tabel anggota terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di tabel anggota sini itu pilih structure, di mana ada ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, dan email anggota, dalam anggota. Anggota ini berfungsi sebagai apa? Dia itu sebagai customer. Jadi nanti customer harus meregistrasi terlebih dahulu, mulai dari nama, jenis kelamin, dan alamatnya. Nah, jadi ini nanti digunakan di database kita sebagai customer kita, nanti siapa aja sih yang meminjam buku pada perpustakaan kita. Selanjutnya tentu saja perpustakaan tidak luput dengan buku-bukunya. Nah, buku sendiri ini terbagi dari beberapa kategori. Nanti kategorinya akan dijelaskan. Nah, di buku sendiri itu ada mulai dari nama buku, sinopsisnya, penerbit, pengarang, ISBN, terbit, dan stok. Nah, buat sinopsis sendiri ini mengapa diberi sinopsis? Jadi sinopsis sendiri ini difungsikan untuk nantinya di program lanjutan untuk nanti mencari juga berdasarkan sinopsis. Kadang seperti halnya lagu itu juga bisa di searching berdasarkan liriknya, lebih seperti itu. Nah, lalu untuk stok sendiri itu stok yang tersedia di perpustakaan itu ada berapa, supaya dari customer atau anggota yang ingin meminjam itu tahu berapa stok yang tersisa. Misal habis, nanti bakal ada peringatan ataupun itu. Nah, selanjutnya belum masuk ke denda, kita yang tabel master yang utama dulu, itu ke petugas. Petugas sendiri itu adalah admin yang melayani ketika nanti ada peminjaman atau pengembalian buku. Jadi buat admin atau petugas sendiri ini ada nama, username, dan password. Jadi mereka nanti login ke sebuah PC-nya untuk nanti mengaturlah transaksinya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tabel transaksinya, yaitu peminjaman. Nah, di peminjaman sendiri ini ada 2 foreign key, yaitu ada petugas dan anggota. Jadi yang dibutuhkan adalah petugas dan anggota, yang gunanya nanti untuk anggota itu tahu siapa yang meminjam, dan petugas sendiri itu siapa yang meminjamkan. Selanjutnya ada tanggal peminjaman, dan tanggal peminjaman itu tanggal berapa, dia tanggal pinjam tanggal berapa, dan juga tanggal kembali, yang gunanya nanti untuk mengetahui kapan expirednya dari si anggota ini untuk dia sudah selesai peminjamannya. Nah, selanjutnya itu di kategori. Nah, tak lupa juga di setiap buku itu memiliki beberapa kategori agar memudahkan anggota ataupun kita sebagai customer untuk kita memilah buku-buku yang ingin kita cari. Salah satu contohnya di sini lumayan banyak, yang disediakan ada 50-an sekian untuk 50 kategori ya. Biasanya itu mulai dari kayak fisika, kimia, biologi, novel, lalu itu dongeng, cerita rakyat, segala macam. Nah, itu dibeda-bedakan agar lebih memudahkan customer ataupun orang yang ingin mencari buku-buku tersebut, dan juga untuk lebih gampang mengelompokkannya seperti itu. Yang lanjut ke detail peminjaman. Nah, detail peminjaman ini adalah yang paling banyak. Mengapa detail peminjaman ini paling banyak? Karena di detail peminjaman ini satu orang itu biasanya tidak meminjam satu buku. Biasanya itu bisa lebih dari satu buku. Jadi bisa 2, 3 maupun berapa, bisa aja puluhan. Gunanya nanti untuk mereka belajar ataupun itu bisa saja terjadi. Makanya detail peminjaman ini memiliki paling banyak data atau memiliki paling banyak dummy datanya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah denda. Dendanya sendiri ini dihitung dengan atau dihubungkan dengan ID peminjaman, yang gunanya nanti ketika di ID peminjaman ternyata ada expired, ID denda ini nanti menghitung jumlah hari telatnya itu mereka berapa, lalu total dendanya itu berapa, dan mereka itu tanggal bayarnya pada berapa. Nah, seperti itu. Jadi mereka itu nggak cuman dapat
konfirmasi aja tapi juga mendapatkan denda seperti pada umumnya di perpustakaan umumnya itu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah untuk kekurangan dari atau tantangan lah ya. Tantangan dari sini. Tantangan dari sini adalah ketika dendanya itu sudah habis ataupun sudah terlewat tanggalnya, di punya saya ini tidak ada sebuah query ataupun sebuah prosedur maupun trigger untuk melakukan tersebut. Jadi ketika nanti sudah lewat tenggatnya itu harus memasukkan manual dari petugasnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk solusinya seperti apa? Solusinya adalah itu tadi, kita akan membuat prosedur ataupun trigger yang nanti ketika di ID peminjaman sendiri, jadi peminjaman sudah melewati tanggal kembali, itu bakal otomatis masuk ke denda dan telat berapa harinya itu bakal terhitung. Jadi tidak perlu melakukan insert atau input manual seperti itu. Nah, itu untuk solusinya. Nah, selanjutnya hal yang ingin dikembangkan. Nah, hal yang ingin dikembangkan itu tadi atau evaluasi performa terlebih dahulu. Ya, evaluasi performanya di sini adalah data saya memiliki 150 data di data peminjaman gitu. Yang menjadi di sini adalah ketika nanti kita melakukan sebuah searching atau melakukan sebuah ID peminjaman, dia tuh meminjam. Misal contoh dia di anggota-anggota ini meminjam di tanggal berapa. Nah, itu kita nggak kesusian nyari di detail peminjaman karena terlalu banyak, karena ada 100 ribuan sekian data yang masuk di sini. Jadi nanti itu bakal digunakan prosedur untuk mencari itu ataupun digunakan indexing agar lebih gampang untuk mencari evaluasi performa. Jadi untuk evaluasi performa yaitu tadi untuk mengakali bagaimana caranya ketika kita ingin mencari anggota, ID anggota itu kita lebih cepat ataupun lebih efisien seperti itu. Nah, lalu pengembangan yang ingin dilanjutkan. Buat pengembangannya sendiri adalah tadi saya sebutkan di tantangan dan solusi. Saya ingin mengembangkan di mana nanti ketika saya membuat trigger itu nanti bakalan langsung otomisasi lah, yang pasti otomisasi itu atau prosedur atau function gitu. Otomisasi yang nanti ketika mereka udah lewat itu jumlah data dan total data itu mereka langsung otomatis terinput seperti itu. Nah, karena ini sangat berguna untuk nanti ketika kita memakainya, yang dimana ketika jumlahnya itu melewati batas, kadang tuh dari admin maupun dari kita menginput manual. Nah, nanti itu bakal lebih otomatisasi, jadi tidak perlu mengotak-atik lagi, hanya cukup melakukan itu tadi ketika melewati batas langsung berubah. Dan juga saya juga ingin membuat namanya event scheduler, yang dimana yaitu tadi memberikan peringatan otomatis pada buku-buku yang melewati batas. Misal dari buku yang sudah dipinjam, ini buku yang sudah dipinjam itu sudah melewati batas. Nah, bukunya nanti itu bakal seperti dibeli label, ini buku ini sudah dipinjam namun belum dikembalikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pengembangan lanjutan itu mungkin seperti itu untuk dari saya. Dan juga untuk pengembangan lanjutan ini mungkin bisa beberapa hal itu bisa lebih didetailkan, mulai dari buku-buku yang juga bisa didetailkan ininya, untuk strukturnya, detail peminjaman juga itu bisa didetailkan, dan juga di dendanya itu nanti berupa apa, seperti apa, itu bisa didetailkan lebih lagi. Nah, mungkin itu saja untuk final project milik saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan dalam pengucapan maupun penjelasan. Saya berterima kasih telah menyimak video sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.